Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Humaydi. Dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang materi kelas 7 yaitu surat menyurat. Seperti yang kita tahu bahwa surat menyurat ini kerap kali kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Entah itu surat yang bersifat individu atau surat yang dikirimkan lewat individu ke lembaga, lembaga ke individu, ataupun lembaga ke lembaga. Untuk mengetahui hal itu lebih dalam lagi, kita akan membahasnya dalam bab ini, yaitu surat menyurat. Saya akan memperkenalkan apa itu surat. Jadi, secara pengertian, surat itu merupakan alat komunikasi yang berisi pesan tertulis baik secara manual atau elektronik. Mungkin lebih sering terjadi di masa pandemi ini, suratnya sifatnya elektronik. Segala sesuatunya dikirim berdasarkan kecanggihan elektronik atau internet. Seperti yang kita tahu, ada yang disebut dengan surat elektronik, ya kan? Nah, itu bisa menggunakan platform seperti Gmail, WhatsApp, atau sosial media yang lain untuk mengirimkan surat. Jadi sekali lagi, surat merupakan alat komunikasi yang berisi pesan baik secara manual atau elektronik. Jadi intinya adalah komunikasinya itu, komunikasi yang di dalamnya ada pesan. Pesannya nanti apa dan bagaimana itu tergantung pada tujuan pengiriman surat. Nah, ini kita lihat jenis surat berdasarkan pengirimannya. Terbagi menjadi dua. Yang pertama ada surat pribadi, yang kedua ada surat resmi. Seperti yang kita tahu bahwa surat pribadi adalah surat yang disampaikan secara pribadi, berarti dari orang ke orang. Misalnya dari teman ke temannya yang lain, berarti antar teman, dari anak ke orang tua, atau dari orang tua ke anak, atau misalnya ke saudara, ke kerabat yang dekat, yang lama tidak bertemu, maka misalnya kita bisa berkabar melalui surat yang disebut dengan surat pribadi. Yang kedua yaitu surat resmi atau surat dinas. Ini adalah surat yang disampaikan secara resmi dengan format tertentu dan aturan yang berlaku. Ini bisa terjadi pada orang atau individu ke lembaga, lembaga ke individu, atau lembaga ke lembaga. Misalnya apa orang ke lembaga? Contohnya misalnya surat lamaran pekerjaan. Berarti kan dari orang, dari individu ke lembaga, ke perusahaan tertentu misalnya, untuk melamar pekerjaan. Dari lembaga ke lembaga misalnya dari sekolah ke dinas pendidikan, atau misalnya dari perusahaan satu ke perusahaan yang lain, untuk mengajukan kerjasama atau perjanjian dan sebagainya. Atau dari lembaga ke orang, misalnya dari perusahaan ke karyawannya, entah itu surat misalnya surat pemberhentian kerja, atau surat kenaikan pangkat, atau surat keputusan, surat pemberitahuan untuk misalnya ada sebuah kegiatan dan sebagainya. Nah, secara tujuan pengiriman, surat sekali lagi dibagi menjadi dua, yaitu surat pribadi atau surat yang sifatnya memang dari individu ke individu, dan surat resmi atau surat dinas yang sifatnya dari individu ke lembaga, lembaga ke individu, ataupun lembaga ke lembaga. Nah, sekarang kita bagi lagi surat berdasarkan cara pengirimannya. Tadi yang sudah disebutkan juga di awal, ada yang disebut dengan surat elektronik, dan yang kedua ada surat non-elektronik. Surat elektronik ini berupa soft copy atau soft file ya, yang disampaikan melalui sosial media. Seperti yang kita tahu ada Gmail, ada WhatsApp, ada Yahoo. Dulu tuh sering orang menggunakan Yahoo, ada Facebook bahkan, dan sekarang misalnya lagi viral juga Instagram atau TikTok, kita juga bisa berkirim surat lewat itu ternyata.
menggunakan media elektronik. Tapi yang lebih sering digunakan adalah Gmail dan WhatsApp. Memang kedua platform ini sering digunakan karena memang banyak juga penggunanya di setiap kalangan. Maksudnya dari eh, anak-anak sekolah atau misalnya yang sudah kerja ataupun dari lembaga-lembaga tertentu biasanya menggunakan Gmail ataupun WhatsApp. Yang kedua yaitu ada surat non elektronik. Berarti dia ditulis secara manual, dicetak. Berarti bentuknya hard copy gitu ya. Disampaikan secara langsung atau berupa pengiriman lewat jasa pengiriman. Bisa lewat pos, bisa lewat JNE, JNT, Tiki dan sebagainya. Itu merupakan surat yang disebut dengan surat manual. Berarti suratnya diketik, terus kemudian di print out, kemudian dimasukkan ke dalam amplop dan dikirimkan kepada lembaga tertentu atau kepada siapa yang dituju, entah itu baik surat dinas ataupun surat pribadi, bisa berdasarkan dua ini karena kita lihat dari cara pengirimannya. Mungkin kalau di masa pandemi saat ini memang orang lebih sering menggunakan surat elektronik ya, berdasarkan pengirimannya karena lebih efisien, lebih efektif, dan juga lebih cepat sampai gitu ya. Karena hanya dibutuhkan koneksi internet saja untuk mengirimkan sebuah surat. Sekarang juga tanda tangan dan sebagainya itu bisa bentuknya soft ya, bisa bentuknya soft file, nanti tinggal konfirmasi kepada orang yang dituju untuk memberikan tanda tangan, kemudian kita bisa minta tanda tangannya secara elektronik pula. Setelah kita tahu bahwa jenis surat berdasarkan pengirimannya adalah ada surat elektronik dan surat non elektronik, kita akan melihat struktur surat. Nah, di sini dijelaskan ada beberapa poin yang harus diikuti atau dilakukan langkah-langkahnya dalam menulis surat pribadi. Seperti yang kita tahu bahwa struktur itu harus ditulis berdasarkan urutan, jadi tidak boleh ngacak gitu ya, tidak boleh berantakan, harus sesuai dengan apa yang dituliskan secara berurut. Yang pertama itu ada tempat dan tanggal surat, kemudian ada tujuan surat, salam pembuka, pembuka surat, isi surat, penutup surat, salam penutup, nama pengirim, dan tanda tangan. Memang struktur surat pribadi ini lebih simpel, lebih mudah, tidak rumit seperti surat dinas yang akan kita lihat setelah pembahasan struktur surat pribadi. Tempat dan tanggal surat biasanya ada di pojok kanan atas. Misalnya saya contohkan Bandung 14 Desember 2020, misalnya seperti itu. Nah, itu adanya di pojok kanan atas. Tujuan surat itu biasanya misalnya untuk sahabat, berarti tulis aja di situ. Untuk sahabatku Fatmawati. Di mana tujuannya? Misalnya di Jakarta. Untuk sahabatku Fatmawati di Jakarta. Baru di bawahnya dikasih spasi, mungkin sekitar satu garis ya, satu kali enter kalau misalnya kalian ketik salam kangen, salam hangat, atau assalamualaikum. Bagi yang muslim misalnya boleh menyapa dengan hal itu, tapi yang lumrah misalnya salam kangen atau salam sahabat ataupun salam rindu. Nah, itu untuk sahabat biasanya ya. Biasa ada pembuka surat. Nah, pembuka surat itu semacam sapaan ya. Jadi sapaan atau misalnya doa untuk sahabat kita, misalnya dengan halo Fatma misalnya. Apa kabar di sana? Tanda tanya, kemudian kamu tulis lagi misalnya semoga kamu di sana dalam keadaan sehat. Begitupun aku di sini dan keluarga juga dalam keadaan sehat.
Nah, itu bisa bentuknya doa seperti itu atau harapan ya misalnya. Nah, baru deh ke pembuka surat. Setelah pembuka surat ada isi surat. Nah, isi surat itu biasanya berbentuk informasi. Informasi apa yang ingin disampaikan? Misalnya kamu ingin liburan ke Jakarta gitu dari Bandung. Kamu bisa sampaikan informasi itu. Fatma, aku ingin menginformasikan pada kamu bahwa misalnya tanggal sekian aku akan berlibur ke Jakarta bersama orang tuaku. Nanti kita bisa berjumpa di sana. Semoga kamu ada waktu untuk menyempatkan bertemu denganku dan keluarga. Misalnya kayak gitu. Baru ditutup suratnya dengan penutup surat. Sudah dulu ya Fatma sampai di sini. Nanti akan aku kirimkan lagi surat ketika aku sudah sampai di Jakarta. Misalnya seperti itu. Nah, baru deh ditutup dengan salam penutup. Boleh salam kangen atau salam rindu misalnya. Salam penutup itu boleh juga sama dengan salam pembuka. Atau misalnya salam hangat, terserah. Di bawahnya ditulis nama pengirim dan tanda tangannya. Misalnya yang mengirimnya adalah Dewi, ya udah ditulis tanda tangannya Dewi, di bawahnya Dewi, sahabatmu gitu. Nah, itu surat pribadi. Jadi surat pribadi ini memang lebih simpel ya, lebih simpel dan dalam bahasa penyampaiannya pun itu boleh menggunakan bahasa keseharian. Maksudnya bahasa keseharian apa? Ya bahasa keakraban dengan seorang sahabat seperti itu. Jadi kalau misalnya bahasanya tidak baku juga tidak masalah. Nah, berbeda halnya dengan surat dinas. Kalau surat dinas bahasanya harus baku, harus formal, dan mengikuti kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Selanjutnya ada surat resmi atau surat dinas. Nah, kalau ini struktur suratnya memang lebih banyak dibanding surat pribadi. Yang pertama ada kepala surat. Kepala surat biasanya juga disebut dengan kop surat. Kemudian ada tanggal surat, ada nomor surat, ada lampiran surat, ada perihal surat, ada nama dan tempat tujuan surat, ada salam pembuka dan kalimat pembuka, isi surat, penutup, nama dan tanda tangan. Kemudian terakhir ada tembusan. Apa yang disebut dengan kop surat atau kepala surat? Biasanya kop surat atau kepala surat ini ada di paling atas. Dia di dalamnya terdapat nama instansi, ada alamat instansi, ada nomor telepon instansi, ada nomor kotak pos alamat suratnya, atau juga ada logo biasanya di pojok kiri atas. Nah, ini wajib ada ya, dalam surat resmi itu wajib ada yang namanya kop surat. Itu menandakan bahwa surat ini adalah surat resmi atau surat dinas atau juga surat formal. Setelah itu baru di bawahnya ditulis tempat dan tanggal surat. Misalnya kalian mau menulis surat itu di mana tempatnya? Tempat lembaganya berarti, tempat menulis suratnya. Misalnya Jakarta 20 Desember 2020. Kemudian di samping kiri setelah tanggal surat ada nomor surat. Berarti nomor surat itu merupakan nomor dikeluarkannya surat itu. Itu adalah surat keberapa yang dikeluarkan oleh lembaga tertentu. Setelah nomor surat ada lampiran surat. Lampiran surat biasanya sesuatu yang dilampirkan dalam surat. Contoh kalau misalnya surat kegiatan, misalnya ada susunan acara, nah itu boleh dilampirkan tuh susunan acaranya. Maksudnya dilampirkan tuh disertakan gitu ya. Kalau misalnya tidak ada lampirannya, kalian cukup tulis strip saja, tidak ada lampiran berarti. Perihal, perihal ini biasa juga disingkat dengan hal titik gitu ya. Artinya dia perihal, hal titik, terus kemudian kasih spasi titik 2. Nah, berarti tentang apa nih misalnya? Undangan misalnya, kegiatan. Kegiatan apa misalnya? Kegiatan
kelulusan misalnya untuk orang tua siswa. Nah, itu tentang apa? Berarti tentang undangan kegiatan kelulusan siswa, misalnya seperti itu. Nama dan tempat tujuan surat. Kalian bisa tulis tuh di sana. Misalnya namanya siapa, ibu siapa, bapak siapa, dan dia sebagai apa, misalnya sebagai direktur kah, sebagai orang tua siswa kah, gitu ya. Tujuan surat di mana? Di tempat, atau di kantor, atau di rumah, bisa juga seperti itu. Tapi biasanya kalau misalnya dalam surat resmi ini diawali dengan kata yang terhormat gitu. Biasa disingkat dengan YTH titik, artinya yang terhormat. Baru salam pembuka. Salam pembuka juga biasa ya, bisa dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau bisa dengan salam sejahtera, baru di bawahnya ditulis dengan hormat. Nah, dengan hormat. Baru deh ke isi suratnya, misalnya sehubungan dengan adanya kegiatan pelepasan siswa-siswi angkatan 20, misalnya SMP mana, misalnya seperti itu ya. Nah, maka kami mengundang Bapak Ibu wali murid untuk hadir pada kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan pada misalnya harinya kapan, tanggalnya kapan, waktunya kapan, tempatnya di mana, kemudian nama kegiatannya apa, itu boleh. Baru deh di situ, setelah isi surat itu informasi, ada penutup. Misalnya dikatakan di situ, kami harap Bapak Ibu dapat mengikuti kegiatan tersebut. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Baru ditulis di bawahnya, pojok kanan, biasanya pojok kanan bawah, itu ada nama dan tanda tangan. Nama dan tanda tangannya siapa? Biasanya nama dan tanda tangan pimpinan ya, pimpinan suatu lembaga. Misalnya kalau di sekolah berarti nama dan tanda tangan kepala sekolah. Setelah itu di paling bawah, pojok kiri, itu ada tembusan. Tembusan itu artinya surat itu berarti sampai juga pada siapa, misalnya pada pimpinan yang lebih atasnya, misalnya katakanlah dinas pendidikan, berarti tembusan titik 2 dinas pendidikan, atau tembusannya juga sampai pada atau sebagai arsip sekolah, ditulis saja arsip sekolah gitu. Nah, itulah struktur surat resmi atau surat dinas. Nah, sekarang kaidah kebahasaannya nih. Kaidah kebahasaan surat, yang pertama itu dalam surat kita sering menemukan singkatan. Kita juga sering menemukan akronim. Kalau dalam bahasa surat baku atau surat resmi, itu ada kata baku. Kalau dalam surat pribadi itu ada bahasa keseharian. Selanjutnya ada kata keterangan. Singkatan dan akronim itu dua hal yang sama sebetulnya. Keduanya memiliki kesamaan, sama-sama merupakan pemendekan kata. Ya, singkatan dan akronim itu dua hal yang sama, yaitu sama-sama pemendekan kata. Kalau misalnya singkatan, itu bedanya dengan akronim terdapat pada apa yang dipendekannya gitu ya. Nanti bentuknya akan menjadi seperti apa. Untuk lebih konkret, saya kasih contoh. Kalau misalnya singkatan, itu bisa berupa, contohnya nih, TNI, misalnya seperti itu. Kepanjangannya kan TNI dari kepanjangannya Tentara Nasional Indonesia. Maka yang diambil adalah huruf depan dari T, huruf N, dan huruf I. Tentara Nasional Indonesia. Contoh lain, UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Yang diambil huruf depannya U, N, dan J. Atau misalnya UGM, Universitas Gajah Mada. Nah, singkatan itu tidak bisa dibaca secara keseluruhan. Harus dibaca satu huruf. Satu, jadi per huruf dibacanya. Seperti UNJ,
itu kita nggak bisa baca UNEJ atau UGM, kita nggak bisa baca UGEM gitu ya. Nah, kalau misalnya akronim itu bisa dibaca. Bisa dibaca maksudnya apa? Contohnya misalnya Hardiknas. Maka bukan hanya huruf depan, tapi biasanya mengambil dari suku kata ya. Hardiknas, Hari Pendidikan Nasional. Sinetron, sinema elektronik. Tilang, bukti pelanggaran. Rudal, peluru kendali. Tapi kalau misalnya ada singkatan atau akronim OSIS, ya, itu singkatan atau akronim ya. Nah, ternyata masuk pada akronim. Kenapa akronim? Karena bisa dibaca walaupun memang hanya huruf awalnya saja yang diambil. OSIS. Bisa dibaca kan? Kita nggak baca OSIS, tapi kita baca OSIS. Maka itu dikatakan sebagai akronim. OSIS kepanjangannya adalah Organisasi Siswa Intra Sekolah. Selanjutnya ada kata baku. Kata baku dalam surat resmi memang secara struktur harus mengikuti kaidah kebahasaan yang baku ya. Kata baku tuh sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Misalnya kata atlet itu adalah kata baku, tapi atlet itu tidak baku. Atau misalnya kata apa lagi kira-kira yang menurut kalian ada yang baku, ada yang tidak bakunya. Misalnya apa? Kalian akan lebih tahu ketika kalian melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia. Materai atau meterai. Nah, itu tuh kalian harus tahu tuh kata bakunya yang mana. Selanjutnya, bahasa keseharian. Nah, biasanya bahasa keseharian ini melekat pada surat pribadi. Kenapa keseharian? Karena ini menunjukkan keakraban. Misalnya antar sahabat, kalian bisa panggil bro, kalian bisa menggunakan kata ganti gue, lu, karena itu merupakan bahasa keseharian. Maka itu adanya di surat pribadi, karena sifatnya pribadi. Hal itu menunjukkan keakraban. Selanjutnya ada keterangan. Kata keterangan tuh banyak sebenarnya, tapi dalam surat biasanya hanya digunakan dua ini, ada keterangan waktu, ada keterangan tempat. Kalau keterangan waktu berarti yang menunjukkan waktu ya, seperti tanggal, tapi kalau misalnya tempat, yang menunjukkan tempat, seperti kota atau nama daerah. Nah, sekian materi tentang surat menyurat. Ini secara umum saja saya jelaskan, mungkin kalian lebih detail, kalian bisa lebih cari sumbernya di internet, atau kalian bisa juga lihat di Google ya. Atau misalnya ketika kalian punya buku paket, kalian bisa juga buka buku paket kalian. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Nah, ini ada evaluasi. Saya tulis ada 5 soal di sini. Kalian bisa kerjakan. Langsung saja kerjakan coba di Microsoft Word kalian. Kalian ketik dengan rapi. Kalian salin soal ini. Bisa langsung di situ. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan surat. Jelaskan menurutmu, menurut pendapat kalian ya. Jadi pakai bahasa kalian aja. Sebutkan 4 manfaat belajar surat menyurat menurutmu. Jadi ada 4 manfaat belajar surat menyurat dalam kehidupan sehari-hari misalnya. Atau kehidupan kalian nanti, kira-kira apa sih manfaatnya gitu. Yang ketiga, buatlah 10 singkatan dan 10 akronim yang kamu ketahui. Ya. Apa nih yang kalian ketahui? Ada 10. Tadi udah dijelasin juga apa itu akronim, apa itu singkatan. Yang keempat, buatlah satu buah surat pribadi dengan struktur surat yang lengkap mengenai keadaanmu di luar negeri yang terkena lockdown, sehingga kamu harus menginfokan hal ini kepada keluargamu. Jadi seolah-olah kalian misalnya ada di luar negeri, kalian ingin menginformasikan kalau kalian di sana terkena lockdown, kalian nggak bisa kemana-mana, kalian mau informasiin ke keluarga, nah itu bahasanya seperti apa, bentuk suratnya seperti apa. Dalam hal ini hanya kalian menuliskan surat pribadi saja. Yang kelima,
Menurutmu, apa jadinya jika dalam kehidupan ini tidak ada surat menyurat? Berikan alasan dan contoh konkretnya. Misalnya, kalau misalnya dalam kehidupan ini nggak ada surat menyurat, orang tua bakal seperti apa sih? Lembaga-lembaga itu akan seperti apa sih? Melamar surat lagi, melamar pekerjaan itu seperti apa misalnya tanpa ada surat? Nah, seperti itu ya. Jadi kalian bisa jelaskan dengan bahasa kalian sendiri. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.